Hello good people, welcome back with me Tisa masih di podcast The Moran Experience. Kali ini dan selalu spesial ada bintang tamu yang luar biasa nih yang akan kita ngobrol-ngobrol santai dan juga ulik-ulik menarik nih. Siapakah dia? Seorang konten kreator yang juga pasti sudah dikenal ya semuanya. Mana nih fans-fansnya? Asmir Palu. Thank you. Selamat datang. Terima kasih sudah datang di podcastnya kita ya, Ma Bro. Terima kasih. Ini konten kreator salah satu yang menginspirasi nih anak-anak Palu juga yang sudah bikin banyak sekali kreasi-kreasinya, mau di YouTube, di TikTok, di Instagram, juga sekarang lagi merambah di Facebook. Kita akan ulik-ulik nih karena dengar-dengar nih ya penghasilannya sudah puluhan juta rupiah. Wow, coba bagi-bagi kiat-kiat dan tips-tipsnya dulu ini. Okay. Apa semua yang sudah dibikin, tapi sebelumnya kita kenalan dulu deh. Oke, siap. Mungkin ada yang belum tahu, tapi saya rasa jarang sih yang belum tahu. Coba, silakan. Mulai dari mana Kak Tisa? Kenalan Bagus dulu. Kenalan dulu. Perkenalkan. Formal sekali ya. Santai-santai, Bro. Tapi mungkin penonton belum tahu nama asliku Kak Tisa. Iya, saya saja tidak tahu Kan loh. taunya kan nama medsos lah, nama Asmir Palu toh. Nah, nama asliku sebenarnya Azmir Arif Araflan. Oh, Asmir Arif Araflan. Asmir Aris Araflan. Keren ya namanya, agak Arabian bagaimana begitu. Ada turunan Arab mungkin? I don't know. I don't know ya. Bapakku yang kasih itu. Oh, keren namanya. Tapi kenapa bisa dikenal dan dipanggil Asmir Palu? Ceritanya bagaimana itu? Jadi saya memilih nama Azmir Palu supaya identitasnya identitas daerah Kak Tisa. Oke. Jadi supaya kalau orang di luar menonton, oh dia tahu, oh ini orang Palu. Nah, kita proud Palu ya. Oke. Terus jadi akhirnya kasih nama Asmir Palu, di semua sosmed, semua. Ini kalau cuma boleh KTP diganti, saya ganti Asmir Palu. Jangan. Domisili dan KTP itu penting yang betulan ya. Oke, terus mulai jadi konten kreator tuh sejak kapan, Mir? Kalau mulai dari nolnya, dari awal itu 2019 kasih. 2019, berarti sudah cukup lama ya. 19, 20, 1, 2, 3, 6 tahun lah jalan. Oke. Di dunia perkontenan. Nah, memulai di apa nih? Sosmed apa dulu? Dari YouTube dulu. Oh, YouTube dulu. Berarti main langsung YouTube. Langsung ke YouTube kita. Tidak pernah coba yang namanya Friendster, Pet. Ketahuan umurnya. Tidak, kayaknya saya belum sampai segitu loh. Oh, tidak. Jadi langsung mulai ke YouTube. Waktu itu saya terinspirasi itu nonton itu ya. Waktu itu Baim Wong. Terus sidak-sidak Anji. Iya. Terus nonton Atta Halilintar juga grebek-grebek rumah artis. Jadi saya waktu itu berpikir kayaknya belum ada konten kreator YouTube di Palu. Saya buatlah saya bikin YouTube. Saya pikir saya orang pertama Kak Tisa. Ternyata saya orang yang ke berapa puluh begitu ya. Karena belum kenal dengan teman-teman di komunitas YouTubers Palu waktu itu ya. Belum kenal dengan teman-teman. Oke, berarti memulai sendiri sebelum tergabung ini. Belum, ya. Jadi saya terus? ditemukan YouTubers Palu itu lagi vlog di Tanjung Karang. Gimana ceritanya itu? Jadi ceritanya saya lagi ngonten di Tanjung Karang. Ternyata anak-anak YouTubers Palu ini lagi kegiatan bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai. Saya bacalah bajunya kan, YouTubers Palu. Saya langsung lihat kayaknya saya menemukan komunitasku. Sudahlah, saya kenalan langsung gabung. Dorang ngajak kenal kok duluan. Saya duluan ke sana. Memang ini Asmir ini top Marco top ya. Jadi di situ kau menemukan mereka tidak waktu di bersih-bersih pantai Tanjung Karang itu. Ada yang pertama saya lihat itu Papi Ser itu. Oh, yang gondrong-gondrong itu. Gondrong. Dari dulu sampai sekarang gondrong. Iya. Oke. Terus dia itu waktu itu pembina ya? Ya, pembina YouTubers Palu. Oke. Jadi setelah tergabung di situ dan kenal Papi Ser dan teman-teman yang lain semakin semangat lah. Semakin semangat karena di situ kan kita punya tujuan yang sama untuk sukses di YouTube ya. Betul. Sukses di YouTube, berbagi informasi, berbagi pengalaman, sharing-sharing, cara bagus bikin video, edit video. Pokoknya di situ semua di komunitas itu. Jadi salah satu mungkin
step by step dalam loncatan lah ya. karir lah Oh, dari YouTube mantap, itu. mantap, Banyak belajar mantap. di situ. Mantap. YouTubers Palu. Oke. Nah, terus setelah dari YouTube ini merambah yang lain-lain ini bagaimana ceritanya? Setelah YouTube, Heeh. saya ke TikTok. Nah, kemarin YouTube kan langsung sempat TikTok. mungkin 2 tahun kemarin Heeh. TikTok kan lagi booming kan, ya TikTok. Dan TikTok sudah menyediakan durasi video yang agak panjang, 5 menitan. Iya, sudah 5 5 menitan. menit atau 10 menit lah. Pokoknya Oke. itu sudah bisa kita vlogger itu bisa pakai sudah kan. Karena dulu awal-awal TikTok itu kan cuma Masih 15 detik. 60 detik. 60 detik. Jadi tidak bisa konten kreator masuk ke situ. Oke. Kayak kita kan. Kayak singkat sekali. Singkat sekali, begitu. tidak cukup durasinya. Jadi pas TikTok sudah naik ke 10 menitan, kita sudah bisa masukkan vlog ke situ. Di situ lah mulai. Oke, situ mulai. Jadi masuk TikTok. TikTok itu setelah TikTok sudah durasi panjang ya, berarti Sudah. tidak dari awal-awal TikTok Tidak. 15 detik itu Tidak, ya? tidak. Oke. Tapi pas di YouTube itu sudah berhasil monetis dan menghasilkan enggak sebelumnya? Berhasil. Berhasil. Iya, berhasil. Wah, sudah bisa berapa ini nih penghasilan, boleh di spill mungkin waktu Kalau di YouTube di ya. YouTube, Awal-awal mula nih, 6 tahun lalu. kalau di YouTube itu tahun 2019 dan itu awal-awal gaji pertama aku itu saya ingat sekali 1.300.000 teman-teman. Itu sudah senang sekali Katiza. Iya ya, pasti senang sekali karena 1.300.000 hasil hasil jerih jerih payah ya. sendiri, Waktu mulai itu. dari nol. Senang sekali saya. Iya, Itu iya, gaji iya. pertama aku itu. Oke, jadi 1 jutaan lebih di YouTube. Di YouTube. Naik, terus pas di TikTok Di TikTok wah lumayan. lumayan Tapi dia juga. dari live, kalau TikTok kita live Oh Katiza. gitu ya, dari live ya TikTok. Berarti endorsement atau view video itu? Kalau video enggak. Oke. Kecuali yang klik keranjang kuning. Itu klik kalau keranjang itu kuning itu ada persenannya. ada uangnya kalau diklik orang, kalau enggak gitu. Oke. Tapi kalau dari live tuh lebih banyak ya kalau Live TikTok ya. ya. Kemarin TikTok saya fokusnya di live. Oke. Sempat join dengan teman-teman TikTokers itu waktu kita YouTube Rewind kan teman-teman TikTokers ada isi acara kan? Ada. Sempat ini. Sempat sharing-sharing ketemu dengan mereka juga. Iya, sempat juga ketemu akhirnya di TikTok juga kan ada namanya kayak family gitu. Nah, family gatheringnya. Family-nya tuh. Jadi ada komunitas-komunitas Iya. kecil-kecilnya juga. Oh gitu. Oke. Banyak di Palu juga banyak semua. Banyak yang ini ya. Ini yang saya suka dari Asmir. Asmir ini dia telaten, baru dia selalu tidak berhenti untuk mulai konten baru, lihat peluang-peluang baru kayak gitu. Nah, setelah dari TikTok itu berpindah lagi Ke Facebook. Iya. Tapi sempat main Instagram enggak sih? Oh, Instagram dari awal Katisa. Dari sebelum YouTube? Dari bersamaan dengan YouTube saya mulai Instagram. Oke. Followersnya sudah banyak sekali nih, good people. Berapa sekarang followers Instagram? Baru 30.000. 30.000 baru. 31, jadi kurang-kurang. Nih, nanti di spill ya di sini ya. Instagramnya 31.000. Followers channelnya YouTube 66.000 kayaknya. 66.000. Nanti ditaruh semua di sini ya. Terus TikToknya? TikTok 150.000-an kayaknya. 150.000-an ada di sini juga ya. Sekarang kita mau bahas nih yang lagi happening dan yang menghasilkan sampai puluhan juta dolar ya. Coba Facebook Pro Iya, Facebook Pro. Facebook Pro. Nah, ini kan masih banyak yang belum tahu nih. Bahkan juga mungkin ya setahu saya komunitasnya juga belum ada. Kalau YouTube kan ada nih, TikTok sudah ada. Facebook Pro nih kayaknya boleh nih Bapak Asmir jadi ketuanya ya. Boleh sharing-sharing, ajar-ajar supaya generasi lain itu yang nonton juga bisa mencapai seperti Asmir ya. Tapi coba dikasih tahu bagaimana memulainya sampai di Facebook. Orang kan banyak yang nggak tahu nih Facebook bisa menghasilkan uang. Iya. Gimana Jadi, ceritanya? saya itu memang sudah main Facebook Katisa sebelum dari adanya Facebook Pro. Jadi dari dulu konten-kontenku yang dari TikTok saya upload ke Facebook. Jadi saya sudah memang rajin upload di Facebook. Iya, semuanya. semua. Satu jadi konten, satu video di-upload karena semua. menurutku setiap media sosial itu punya penontonnya masing-masing. Jadi ini kita pecah-pecah sedikit ya. Oke. Kayak misalnya ya di Instagram itu penonton itu kan lebih vision kayak lebih milenial. Iya, dan juga lebih suka gambar-gambar ya ngelihatnya. Kalau di Facebook itu dia agak ke ibu-ibuan, bapak-bapakan. Nah, itu tuh orde lama tuh di Facebook tuh. Terus kalau di TikTok itu kan dia lebih ke gen Z kayaknya. Iya, Gen Z, Gen anak Alpha. SMA, anak SMP, SD. Gen Alpha tuh udah SD tuh. SD ya, Alpha. Kalau di YouTube
kalau sekarang sih YouTube itu mungkin orang lebih cari informasi sekarang di YouTube. Betul. Makanya Setuju. saya kurang main sekarang di YouTube karena saya rasa sudah kurang penontonku di YouTube. Oke. Nah, sekarang orang di YouTube lebih suka nonton podcast seperti ini. Oke. Informasi dia sekarang YouTube. Iya, ya, Berita bola, Heeh, podcast, oke. berita-berita terkini pasti Heeh. YouTube. Gitu. Tapi YouTube Short gimana? YouTube Short masih main. Masih ya, main ya. Main Dia YouTube Short. mengikuti pola TikTok Iya, kayaknya ya. scroll. Scroll habis. Yang rebahan. Iya, yang gitu rebahan sambil sudah selesai. Inti-intinya dari podcastnya biasanya kan. Nah, terus akhirnya kenapa memilih Facebook? Terus terang ya, saya sendiri pas tahu nih Asmir, saya pikir pertama ya Good People Asmir, saya pikir kok itu dapatnya dari kalau bukan YouTube, TikTok ini ya. Ternyata pas saya lihat-lihat lagi, dia dapat dari Facebook. Karena kan kalau saya itu sudah jarang sekali pakai Facebookku. Facebookku itu dipakai sama orang-orang tua menurutku. Zamannya mamaku, papaku pakai itu. Tapi ternyata bisa ini nih yang perlu kita gali nih ya Good People. Coba cerita dulu. Saya belum tahu teman-teman. Kalau penghasil cuan yang tertinggi sekarang tuh Facebook. Nah, itu dia ini harus dicerita nih. Saya kan membandingkan ini Katisa. Contohnya ya. Contoh saja nih ya. View 4 juta di YouTube, dapatnya cuma sekitar 40-an dolar. 4 juta. 4 jutaan. Tapi kalau di Facebook 4 juta view itu sudah sekitar 120 dolar. Wih, jauh bandingannya. Jauh loh. Awas kalian tergores ininya. Jadi kita banding-bandingkan tuh. Kerjaan YouTube-nya. Akhirnya beralih ya. Akhirnya beralih kita. Nah, itu gitu. Salah satu saya rasa paling cepat uangnya ya di Facebook. Oke. Berarti main Facebook Pro ini sudah berapa lama? Mungkin sekarang sudah 1 tahun lebih kayaknya kata saya. Sudah 1 tahun lebih. Dari awal itu sudah. Dari awal Pro ya. Sudah awal Pro ya. Dari awal Facebook Pro. Oke. Facebook sudah berapa followersnya? Facebook 253.000. Wow, mantap sekali. Nah, sebelum kita lanjut ya, pasti pada penasaran ini kan, apa saja tahap-tahapnya sampai bisa ngasilin cuan dan sudah berapa dihasilkan oleh Asmir Palu. Jadi kita tos dulu. Kita tos dulu minum. Saya botolnya besar sekali ya. Sesuai. Oke, Mir. Jadi kan sudah setahun kurang lebih. Dari setahun itu sudah langsung dapat penghasilan atau bertahap memang 0 dulu tiba-tiba langsung ada FYP melonjak. Yang saya mulai hitung 1 tahun ini sudah gajian Katisa. Mulai dari gajian. Sudah gajian terus. Tapi memulainya sebelum prosesnya ini. Kalau Facebookku sendiri kan saya buat itu dari 2010 Katisa. Iya kan, zaman Facebook. 2010 kan. Saya sudah bikin memang Facebook. Masih pakai pribadi dulu, tulis status. Galau tulis di Facebook, ya kan. Mencari cinta sejati kan di Facebook begitu. Oke. Terus jadi sudah 2010 mulai start punya akun Facebook. Punya akun Facebook sudah lama. Upload random lah ya, randomly. Saya mulai upload konten ke Facebook itu mungkin 2022 kayaknya, 2022. Konten dari TikTok upload ke Facebook, dari TikTok upload ke Facebook, begitu dulu. Terus mulai fokus untuk penghasilan dari 2024 awal-awal tahun lalu. Pokoknya Facebook baru Pro saya langsung gajian. Aduh, Facebook baru Pro langsung gajian karena sudah mulai memang sudah panjang memang. Lihat Asmir yang sekarang, Asmir ini sudah banyak merintis dari awal sebelumnya. Terus tembus tidak itu pelaksanya? Tidak. Nah, terus akhirnya tadi kan TikTok dapat berapa tuh, 1 jutaan lebih. YouTube jutaan lebih. TikTok live berapa tuh maksimalnya? 1 bulan ya. TikTok ini kan dia kalau kita sehari live itu kadang biasa kan ada dapat kalau rame misalnya 1 juta, 2 juta. Kalau sepi juga ada kadang cuma 500.000. Tapi kalau kalkulasinya untuk 1 bulan, saya biasanya kemarin itu dapat 25 sampai 30. 25 sampai 30 juta live di TikTok sebulan ya. Tapi live harus tiap hari Katisa. Bengkorahang. Bengkorahang gitu. Lumayan ya, Say. Tap layar guys. Begitu kalau TikTok gitu tap layar guys. Tapi dari tap layar dengan koin emas dengan apa yang dikirim-kirim itu juga dapat semua ya. Dia dari gift. Gift. Ya, koin-koin itulah. Oke. Terus
Terus sekarang tadi kan sudah tuh 30-an di TikTok live. Sekarang Facebook Pro, kita mau tanya berapa penghasilannya di Facebook Pro nih? Boleh di-spill tidak? Izin dulu nih ya. Sebelumnya ini bukan namango nanti. Kalau orang Palembang tiba namango Asmirin, tidak ya. Saya cuma mau kasih tahu supaya motivasi. Siapa tahu kamu juga dapat segitu toh. Nah, bisa lebih. Siapa tahu bisa lebih. Kan? Iya. Jadi di Facebook saya bertahap Katisa. Awalnya itu dari 1,6 juta. Bulan berikutnya naik ke 3 jutaan. Langsung 100%. Habis itu naik lagi ke 6 jutaan satu bulan. 100% lagi. Nah, terus itu naik lagi ke 11, 10 selama 4 bulanan itu. Pokoknya 10, 11, 10, 11 begitu. Nah, yang terakhir ini lumayan lah. Menurut kayak untuk orang seperti saya itu banyak sekali menurut ya. Dan khusus saya dapat 57 juta. 3.484 dolar. Boleh ditunjukin dong, Bro. Hah? Boleh dong ditunjukin ya, di spill di YouTube-ku, di channelku. Boleh. Mana Put itunya? HP. Oke, kita mau lihat ya, betul tidak yang dibilang Asmir ya. Kalau saya sih sudah lihat langsung ya, good people. Kalau ini coba deh kita zoom. Berapa dolar? 3.484. 84 dolar, berarti dirupiahkan 57 jutaan lah. Sudah dipotong pajak itu Katisa. Mantap sekali. Kalau tidak dipotong pajak mungkin sekitar 58 atau 59. Berarti pajaknya tidak terlalu besar ya? Tidak, dia kecil padahal. Coba kita zoom. Nah. Oke, kita tepuk tangan dong. Wow. Ya. Itu tuh berkat jeripaya Asmir memulai dari nol, berani untuk tidak malu, untuk memulai semuanya, akhirnya bisa sampai sekarang dan akhirnya punya insting secara tidak langsung, punya insting, oh konten ini yang cocok, konten ini yang cocok kan. Nah, kalau konten sendiri nih Mir, kira-kira yang biasanya yang ini di Facebook dan di YouTube dan di TikTok itu berbeda-beda Kak? Beda ya. Beda ya. Kalau di Facebook itu dia yang saya amati ya, yang saya analisis, saya amati di Facebook itu dia kontennya simpel saja Facebook. Jadi kita langsung ke inti-inti video itu, simpel ya, dia 18 detik, 30 detik saja, lebih singkat sekali. Nah, di Facebook. Kalau di YouTube kan dia pertama kan kita cari iklan itu kan dari durasi, jadi memang dia agak panjang. Betul, iklan-iklannya di antara durasinya kan. Kalau di TikTok mungkin hampir sama dengan Facebook, cuma dia agak panjang sedikit. Nah, TikTok itu kita harus interaksi dengan, kayaknya harus kekanak-kanakan sih kalau di TikTok. Karena banyak penonton anak. Di TikTok harus kekanak-kanakan. Betul. Jadi secara tidak langsung punya insting ya. Menyesuaikan ya dengan ininya ya. Jadi tergantung nih good people maunya di mana fokusnya ya, mau fokus ke Facebook kah, TikTok kah, atau ini kalau betul-betul mau jadi content creator real seperti Asmi. Sedangkan ini juga kata saya, kayak saya bikin konten kan, saya bikin konten itu biasanya kayaknya tidak cocok saya upload ke TikTok, saya tidak upload. Dia cocoknya ke Facebook misalnya. Karena saya yakin saya upload ke TikTok pasti tidak akan rame. Karena beda penonton. Begitupun kadang yang rame dari TikTok, saya tidak upload ke Facebook karena memang mainnya untuk penontonku yang usia-usia segini gitu ya. Jadi untuk yang ini ya, orde lama ya. Orde lama, orde baru. Di Facebook, I see. Oh, keren. Nah, ada pertanyaan mungkin dari tim? Belum ada? Oke. Nah, Mir, ini kan setelah semua perjalanan ini, oh ya, saya barusan lihat nih ya konten yang terbarunya Asmir, kalau dia itu bagi-bagi sembako. Aduh, jadi setelah dapat penghasilan yang lumayan ini, Asmir tidak lupa untuk juga berbagi dengan sesama nih ya. Coba Mir cerita sedikit Mir soal itu. Nah, jadi berbagi ini sebenarnya niatanku untuk diriku sendiri dan untuk dengan Tuhan gitu. Jadi kemarin kan saya itu penghasilan Facebook itu mentok-mentok $700, $600, $800 kan. Saya penasaran kapan saya bisa mencapai $1.000 dalam satu bulan. Jadi saya kayak gini ya, kayak bertaruh mungkin ya dengan Tuhan misalnya, meminta saya ya Allah kasih saya $1.000. Kalau saya dapat $1.000 saya bagi 100 sembako, men-challenge diriku sendiri dengan janji itu.
ternyata Tuhan itu baik. Iya. Saya minta 1.000 dikasih 3.000 yang tadi itu. Nah, makanya saya langsung laksanakan. Langsung tanpa basa-basi babi bebo Langsung. Pokoknya Oke. artinya saya misalnya habis 10 jutaan untuk itu, saya masih banyak lebihnya gitu. Iya, betul. Artinya Tuhan masih ada lebihnya ke kita. Iya, wah, Jadi jangan biasa. takut berbagi sebenarnya. Betul. Tepuk tangan lagi dong. Keren sekali. Jadi kalau mau lihat ya good people, Asmir bagi-bagi sembako dengan orang-orang yang membutuhkan nih di jalanan. Tadi dia sampai keliling-keliling itu. Iya. Itu bisa lihat di kontennya di Iya, ada di Facebook. Asmir ya. Oke deh kalau gitu Mir. Ini kan kita setiap kali ada bintang tamu, kita punya challenge, punya games. Nah, tapi sebelum kita main games nih Mir, Asmir kasih itu dulu dong, kasih motivasi lah buat teman-teman yang baru mau mulai jadi content creator atau mau milih, kayaknya saya tidak mau kerja kantoran, saya tidak mau jadi ASN seperti orang tua aku suruh, saya mau jadi content creator seperti Asmir. Iya kan? Dapat mungkin ya kerja kantoran gaji UMR, tapi dengan content creator walaupun memulai dan kayaknya saya bisa gitu seperti dan saya fans dengan Kak Asmir begitu, boleh dikasih wejangan. Mungkin buat teman-teman yang pengen menjadi content creator ya, saya cuma mau kasih tahu, jangan lihat suksesnya, lihat prosesnya. Semua ada prosesnya dari dari 0 ke titik 100 itu kan lewati 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi proses itu memang panjang. Jangan bosan dengan prosesnya. Karena proses itu nanti yang akan menjadikanmu itu lebih baik lagi gitu ya. Pokoknya prosesnya. Tidak ada yang instan, jangan menyerah. Dan jangan dengar kata-kata orang yang tidak suka dengan dirimu gitu. Karena pasti awal-awal kita ngonten itu tidak langsung support. Ya ada. Saya saja begitu. Apa sih kok bikin itu? Iya, mereka masih belum menerima dengan apa yang kau lakukan di awal itu. Tapi setelah berjalan, oh kayaknya memang dia segini gitu. Apalagi kalau sudah lihat ternyata penghasilan cuannya tuh lebih dari yang Mbak Hina itu, itu baru dorong lihat ya, ternyata ada hasilnya. Jadi kayaknya ada juga cuannya, ada keuntungannya gitu. Jadi kalau dapat iya, seketika banyak teman karena mau ditraktir. Saya itu, saya tahu temanku dari mana itu. Masih ingat saya. Tiba-tiba pinjam dulu 100. Aduh, makanya ya jangan langsung lihat suksesnya. Jangan lihat suksesnya, lihat prosesnya. Panjang. Jangan malu untuk memulai. Jangan malu. Ya. Walaupun di awal di underestimate apa sih kok bikin itu jelas, tapi ternyata ada hasilnya seperti apa. Dapat hujatan jadikan motivasi lah. Nah, hujatan dijadikan motivasi. Quote hari ini dari Asmir Palu, hujatan dijadikan motivasi. Motivasi. Oke deh. Kita main games ya, Mir. Boleh. Ready ya? Oke, apa games kita ini? Tim kreatif. Oke, nanti Mir, Asmir akan memilih salah satu dari games yang ada di sini secara acak, pilih acak namanya. Nanti dibacakan apa dengan kuat dan harus dimainkan. Sesuai rulesnya di sini, semua tantangan bintang tamu di sini ya. Oke? Siap, ready? Ready. Padahal saya tidak tahu sama sekali ini. Kenapa ada ini? Memang ini jebakan ini. Bukan surprise, jebakan ini. Oke, and this is games time. Oke, silakan dipilih. Ini Jo. Baru saya baca. Baca yang kuat. Truth or dare. Truth or dare. Oke deh. Truth or dare ini dia ada kartunya di tasku. Truth or dare. Jadi kita punya banyak sekali game. Apa bahasa Indonesianya truth or dare ini? Truth or dare. Jujur atau berani? Jujur berani. Oke. Sesuai kemarin kan live di TikTok kan. Oke, ya challenge. Oke. Gaskan. Oke deh good people, sekarang sudah ada nih kartunya Truth or Dare ya. Kita akan kasih Asmir Palu main ini karena kan biasa dia di challenge kan di live TikToknya. Sekarang dia harus memainkan challenge di sini. Suka angka berapa? 7. 7? Berarti harus ambil 7 kali. Hah? Mending saya bilang 1. Oke, kita kocok dulu. Oh begini kocoknya, saya kira begini kocoknya. Untung nanti ini tayangnya bukan di bulan Ramadan kan?
Untuk podcast ya. Nah, itu. Nah, begini. Ini tahambur ya. Oke. Oke. Baru Baru dipilih. 7. Iya. Pertama langsung der lagi. Oh, berarti langsung ambil di atas atau Iya. bebas? Ambilnya bebas lah. Oh, di tengah boleh. Boleh. Tapi tidak boleh lihat karena beda warnanya. Nah. Baca. Di manakah tempat terjauh yang pernah kamu kunjungi tanpa orang tua? Berarti truth ya. Oke. Tempat terjauh yang tidak pernah tanpa di Tempat terjauh yang Asmir Oh, pergi tanpa kan orang tua. orang tua. Oh, banyak sering. Iya sih. Udah Saya begini. pernah paling jauh ya menurutku ke perbatasan Indonesia Malaysia di Pulau Sebatik di pos Aji Kuning yang rumah depannya Indonesia, dapurnya Malaysia. Nah, saya pernah dari situ. Keren. Itu ngapain? Konten. Kegiatan pramuka. Salam pramuka. Pramuka. Oke, berikutnya lanjut. Oke. Baca Turut dong. lagi. Turut lagi. Kamu bisa nanya apapun ke pemain lain. Berarti saya Bisa tanya ke Katisa. ke saya. Saya tanya ke dia. Boleh saya ke Pat, Katisa aja ya. Saya yang tanya. Selama ini saya mau bertanya mereka senang sekali. Memang hoki. Oke. Oke. Itu siapa? Saya pangku kaki dulu tuh. Saya jadi host. Halo. Ya. Oke. Katisa, Yes. sudah berapa mantanmu? Tahu Ini kan yang kamu mau kan, Katisa? Ini kan yang kamu mau kan? orang heboh sekali. Truth ya? Ada handphoneku ini, saya live ini rame sekali nih. Truth. Aduh, truth ya. Jujur Li, Iya. jujur Li, saya tidak pernah spill ini pada siapapun. Iya. Termasuk mantan-mantanku kalau tanya saya Iya. pernah bilang. Iya. Ada berapakah mantanmu? Mantan yang resmi ya. Resmi ya. Pokoknya pokoknya yang ada istilahnya tembak dan terima. Nah, iya, Kalau cuma resmi. dekat tidak, yang dekat Oh, tidak. resmi. Kayaknya 3 deh. Yang dipublish itu. Kayaknya 3. Kamu percaya cuma 3? Iya betul, 3. Dari waktu SMA, dari sekolah. Jangan yang dari 2 tahun kemarin. Dari Saya kasih tahu ya, waktu SMA saya itu pacaran dari SMA, kuliah, kerja selama 15 tahun satu orang. Jadi mantanku itu tidak banyak. Oh, dia main lama Yes, main lama. Durasi dia, Pak. Hah? Yes. Durasi. Selama 15 tahun satu orang. Oke. SMA, kuliah, kerja, bayangkan. Rugi waktu. Rugi waktu. Oke. Kayak gitu. Yang Dia mau sekali nih. Menjelaskan dulu biar clear. Yang kedua, tidak, yang kedua ada orang pas saya tugas di luar kota. Oke. Itu pun 2 tahun pacaran pun lama-lama 2 tahun. Yang ketiga bule orang New Zealand 3 tahun. Iya, kamu itu sudah 20 tahun lebih, bayangkan pacaran. 20 tahun. 12 KPR. Iya, Ya. Boleh lah. boleh lah ya. Untung ini kontennya. Kalau kontenku masih panjang saya bahas ini. Betulan. Untung kontennya. Kenapa juga ada itu di sini? Bagus pilihanku, Pak. Mudah-mudahan dapat yang begitu lagi. Ini hoki. Mudah-mudahan dapat yang begitu lagi. Oke. Terus lagi. Tanyakan lagi host. Sama aja tidak bohongku. Jangan ini bohong. Tidak, betulan Katisa. Apakah kamu pernah bikin fake akun buat apa? Oke. Kayaknya pernah deh ini. Kayaknya semua orang. Saya Saya pernah bikin akun fake pernah. Ya. Bikin akun fake itu boleh? Judul. Thailand. Gak ada gila. Ini ciri apa ini? Ini dia punya asisten atau manajer yang bilang ya. Berarti ini kemungkinan besar betul. Jadi begini.
Dulu awal-awal saya pernah bikin akun fake itu untuk stalking mantan dulu. Berarti Mau mantan lihat- susah dilupakan. Mau lihat dia apakah dia lebih bahagia atau tidak bahagia. Woi. Alasan saja Itu dulu. Eh, Tapi sekarang saya masih tetap ada akun fake, Atisa. untuk judul. Bukan. Akun fakeku sekarang biasa untuk komen-komen akunku sendiri gitu. Oh, I see, supaya bakal naik rating dan lain-lain. Pemicu komentar. Setuju. Jadi sekarang lebih positif ya. Jadi begini. pendekatannya ya. Jadi kemarin misalnya saya mau bikin konten ke Tondo Kiri, tapi tidak ada komentar yang ke Tondo Kiri. Jadi saya komen sendiri pakai akun fakeku, Bang, kalau berani ke Tondo Kiri. Itu yang saya baca untuk sana. Itu Saya sering nonton itu. gitu. Video-video itu. Oh, gitu. Nah, Gitu. ini dia buka-bukaan ya di sini nih real ya. Makanya kalian harus kreatif biar bisa dapat uang sampai 50 jutaan. Apa kalau anunya Albert Einstein begini? Oke, lanjut lagi. Lanjut. So berapa? 3. 3. Saya pilih terus saja. Nanti yang ketiga, nanti kedua terakhir baru Der. Terakhir saja, yang terakhir. Kenapa masalah pacar ini? Apakah kamu pernah pacaran tapi kepaksa? Kenapa? Pacaran? Pernah pacaran terpaksa pacaran? Pernah. Menjalani hubungan Saya pernah pacaran terpaksa. Biarlah. Apa itu? Biarlah. Begini, itu cewek mantannya temanku sakit hati. Dia suruh Asmir, pacarin kau baru kau sakit hatinya, balaskan dendamnya Oh, demi teman. demi teman. Oh, mari kita sambut mantannya Asmir. Tapi betul dulu saya dan temanku begitu Kak Tisa. Saking Sakit hatinya temanku. Dia- Jadi dia bilang, kau kau dekati lah. Kalau dia kau suruh pacarin dia sudah jadian langsung kasih putus, kasih sakit hatinya. Gitu. Saya Ghosting lah dia. saya pacaran dengan pacar dan teman lebih pilih teman saya. Oh, harus memang. Solid. Solid. Oke, terus lagi. Terus lagi ya. Minum dulu sedikit. Apakah kamu pernah dibully? Hmm, Saya pernah dibully. cerita sedikit. Oke. Ini kalau dibully dari kecil toh. Kalau dibilang miskin itu dibully kah? Hah? Bully itu bisa apa aja sih? Saya dulu kan tiada apa-apa, miskin toh. Baru saya dibully katanya mulutku lebar. Tidak kok. Tidak kan? Iyo. Itu orang teh suka kau saja. Saya pernah difitnah, teman-teman. Dibilang saya waktu buka puasa di masjid itu di sini pisang goreng, di sini kue lapis, di sini taraju. Bagaimana caranya saya makan kue 1 kali 3? Masa? Itu dipercaya temanku satu sekolah kata saya. Masa? Kamu semua Saya dibilang- percaya kamu penghasilan teh kayak dia kan? Saya dibilang najombe, teman-teman. Jombe. Astaga. Apa Dan? Makan. Itu kayaknya itu sih. Oke, jadi pernah juga ngalamin Di- bulan waktu kecil ya? Ya digara-gara lah begitu dibully. Tapi kalau untuk yang dibully secara fisik dipukul tidak ada. Oke. Jangan kan Asmir ya, saya saja lo pernah dibully loh, saya semua orang semua saya pernah kayaknya. dibully ya, cuma tergantung dari tahap, maksudnya levelnya ya, ada yang parah sekali, ada yang Ada parah sekali. Oke, lanjut. Sekarang saya main ke DR lah. Oke. Samperin orang gak dikenal dan bilang aku udah ganteng cantik atau belum? Oke. Oke, Bentar ikutin itu videonya kamera. kita masukkan nanti tuh. Iya, oke. Nanti Nanti ntar harus dilanjutkan. Oke, simpan. Oke, simpan. Dia ambil der lagi satu ya, ampun saya bilang terakhir. Dia punya tantangan dia nih. Tunjukin 5 screenshot terakhir di HP kamu. Ya, itu boleh, itu boleh. Langsung dibuka. Itu bukan kita. Dia pilih 2 der. Jangan, Screenshot. harus jujur. Screenshot, cuma screenshot. Jarang screenshot ini. Atau gambar apa yang ada di Ya, galeri. 5 yang terakhir lah. 5 terdepan. Kalau 5 terdepan cuma konten yang tadi. Iya, boleh lah. Boleh lah. Ini Tunjukin satu di situ. teman-temannya yang sebelum kita podcast syuting ini ya. Oke. Terus foto uang. Wah. Uang telebaran. Untuk apa Hagala? Ya, galah. Ini karena saldo baru masuk di screenshot ke Tisa. Yang Facebook kemarin tuh 57 juta. Lanjut. Aduh. Berarti 2 lagi ya? Ini untuk bahan konten. Ini bahan konten. Saya kan biasa bikin konten stit ini. Reaction. Gambar-gambar unik.
Aduh, ini ada. Ini dia nih. Ini bahan Ini konten. bahan kontennya guys. Oke. Tapi itu bukan operasian kan? Bukan. Bukan. Kirain. Oke, selesai. Finally ya. Alright Asmir. Thank you so much sudah hadir di podcastnya kita, podcast The Moran Experience. Seru sekali, banyak sekali cerita dan juga semoga ini menginspirasi ya buat Amin. teman-teman yang nonton dan bisa berpacu nih untuk bisa seperti Asmir atau bahkan bisa Lebih lebih lah. ya, tinggal mencari jalannya kemana nih jalurnya. Karena sekarang cita-cita itu bukan cuma jadi dokter, polisi, suster dan lain-lain, pilot, tapi sekarang cita-cita jadi konten kreator, jadi YouTuber, jadi investor, jadi founder. Sekarang tuh cita-cita lebih macam-macam gitu ya. Pokoknya tetap semangat, tetap ini, semoga Pak Piser, hey welcome. Ada Ada siapa coba? Coba di spill dulu. Co-host. saya kalau ketemu beliau ini harus sungkem sebenarnya. Oke. Karena ada Beliau ini saya anggap bapak, anak, putra dan tidak saya anggap bapak, teman bisa, yes, betul. om bisa. Iya. Banyak ilmu yang Iya. bisa kok. Cuma sampai sekarang. beliau ini yang pernah lihat saya menangis. Oh ya. Oh, saya pernah menangis tapi dengan beliau saja. Papi, bagaimana ini Papi? Ini ya, banyak sekali yang Iya, berterima suka kasih duka. dan ini dengan seorang Papi Siar Iya. itu ya. Kenapa dia bicara Kenapa dia Oh, iya. kontennya bisa sendiri dia. Oh, iya. Asmir, kita semua dari tim The Moran Experience Podcast terus support untuk Asmir Palu semakin sukses, semakin cuan. Jangan lupa traktirannya kita. Dan juga maju terus menginspirasi anak Palu dan seluruh Indonesia tentunya. Thank you. Oke deh kalau begitu, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya The Moran Experience bersama saya Tisa Masi dan Asmir Palu. bye.